أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات المكرمين، أساتذة وأساتذة، إخواني وأخواتي rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk menggali nilai-nilai dan mutiara-mutiara yang Allah paparkan, baik melalui Al-Quran atau melalui lisan Nabi sucinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa waktu belakangan kita menyaksikan beragam berita yang menyedihkan kita, baik tentang peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur. Hampir 300 saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa mereka karena gempa yang terjadi. Banyak sekali rumah-rumah yang hancur dan tidak dapat ditempati lagi. Ada banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda, bahkan anggota keluarga mereka. Tentu kesedihan meliputi saudara-saudara kita ini, dan alhamdulillah kita menyaksikan bagaimana kita semua, termasuk saudara-saudara kita jamaah Masjid Puri Bali, berusaha untuk meringankan beban yang terjadi pada saudara-saudara kita di Cianjur, dan demikian juga di tempat-tempat yang lain. Kita menghimpun dana, menghimpun pakaian, bahkan juga menyumbangkan tenaga sukarelawan untuk membantu saudara-saudara kita itu melepaskan dari kesulitan mereka. Demikian juga kemarin kita mendengar berita tentang gempa yang terjadi juga di Garut, dan beragam derita, musibah, bencana menimpa kita, dan betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan nyawanya, kehilangan kehidupannya akibat dari beragam peristiwa yang terjadi. Derita, kesulitan, bencana, malapetaka, dan beragam hal-hal yang tidak menyenangkan lain silih berganti datang kepada kita, baik dalam keadaan kita siap atau tidak siap, dan menimpa semua. Apakah dia orang yang soleh atau ahli maksiat, ataukah dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Menjadi satu hukum alamiah dalam kehidupan kita ini, hal-hal tersebut terjadi pada kita. Pada surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami akan timpakan bala kepada kamu dengan sesuatu dari rasa khawatir, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar, yaitu ketika ditimpakan kepada mereka itu musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ayat ini sebenarnya ayat yang sangat akrab pada telinga kita, terutama di ujung ayat itu ketika kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama ini tentu saja ayat ini diungkapkan ketika terjadi kematian di antara kita, dan masjid-masjid selalu mengumumkan. Dan ketika kita mendengar kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang muncul dalam pikiran kita, siapa yang pergi saat ini? Beberapa waktu yang lalu ayat ini selalu berkumandang di masjid berulang-ulang kali karena kita berada dalam pandemi. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua istilah di sini. Yang pertama, Allah gunakan istilah bala, wala nabluwannakum, kami timpakan bala kepada kamu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi asabathum musibah. Kedua kata bala dan musibah ini adalah kata yang akrab di telinga kita, terserap ke dalam bahasa kita, walaupun makna sesungguhnya berbeda dari yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Bala biasanya kita terjemahkan sebagai bencana, sebagai malapetaka yang menimpa kita. Musibah biasanya ketika kita ditimpa keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai, atau kehilangan anggota saudara kita. Ada sebagian makna itu benar, tapi sebagian lainnya sebenarnya berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Di dalam beragam kamus bahasa Arab misalnya, yuraful ibtila istilahan al-ikhtibar wal imtihan. Al-bala yakunu fil khair wasyarr. Diketahui atau dipahami bala atau ibtila itu adalah istilah yang bermakna ujian atau tes, ya. Ujian, ikhtibar, imtihan sama sebenarnya. Tapi dalam bahasa Arab seringkali bagaimana penekanan itu dengan pengulangan kata yang mirip tapi berbeda, dan itu banyak di dalam bahasa Arab, ya. Di dalam bahasa kita kadang-kadang sulit kita mencari kata yang mirip pada beragam kalimat itu. Misalnya ada satu doa yang mengatakan begini, Allahumma arham hakirul fikir al-hakirul fakirul miskinul mustakin. Ya Allah, kasihilah hamba-Mu yang fakir, miskin, menderita dan tidak berdaya. Al-hakirul fakirul miskinul mustakin. Itu kata-kata yang sebenarnya mirip dalam bahasa Arab, dan banyak hal yang begitu. Dalam kita sulit kadang-kadang mencari padanannya. Nah, bala ini secara istilah bermakna bahwa itu ujian atau tes, ya. Yang bala itu meliputi hal yang baik maupun hal yang buruk. Biasanya kita menerjemahkan dalam bahasa kita bala itu selalu bentuknya malapetaka, bencana. Tetapi dalam istilah Al-Quran, dalam istilah bahasa Arab, wal bala yakunu fil khair wasyarr. Bala itu baik dalam hal yang baik maupun dalam hal yang buruk. Bahkan Al-Qurtubi fil jami' al-ahkam al-Quran fi jilid wahid safha 387, Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' Ahkam Al-Quran pada jilid pertama halaman 387 mengatakan, Allah azza wa jalla yablu 'abdahu bis sana'il jamil liyamtahina syukrahu wa yabluhu bil balwa allati yukrihuha liyamtaniha sabrah. Al-Qurtubi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala kepada hambanya itu sekiranya itu satu hal yang indah, satu hal yang baik, menarik, untuk menguji rasa syukur mereka. Dan ketika ditimpakan bala dalam makna yang dibenci oleh seorang hamba itu, maka itu sebagai ujian bagi kesabaran mereka. Jadi bahwa bala dalam konteks ini meliputi hal-hal yang
baik maupun hal-hal yang buruk. Sehingga di dalam surah Al-Anfal misalnya kita menemukan ayat Al-Quran pada ayat ke-17, Allah mengatakan waliyabliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dan Allah menimpakan bala kepada orang-orang yang beriman itu. Di antara bala yang ditimpakan kepada orang beriman itu apa? Balaan hasanah, bala yang baik. Ini berbeda tentu dengan makna bala yang kita pahami, bahwa di dalam istilah Al-Quran Allah mengatakan ada balaan hasanah, bala yang baik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami timpakan pada mereka itu bala yang baik dan jelek, agar mereka itu kembali pada Allah, pada surah Al-A'raf ayat 168 ya. Jadi ada bala yang dalam makna ini menyenangkan, ada bala yang tidak menyenangkan. Apa hakikatnya bala ini ya? Di dalam beragam kamus disebutkan juga bahwa bala itu sesuatu yang merupakan ujian bagi seorang manusia, seorang hamba yang ditimpakan semata oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan al-bala'u ya'um. Bala itu meliputi semua. Jadi kalau ketika kata bala ini kita temukan di dalam Al-Quran, maka maknanya semata itu adalah kekuasaan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya pada surah Al-Mulk ayat kedua Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada surah Al-Mulk ayat kedua, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Menarik dalam tafsir misalnya pembahasan ayat ini, kematian dan kehidupan itu bukan sekedar efek. Orang mati bukan sekedar dia karena kecelakaan tubuhnya terluka, terjadi pendarahan, maka terjadi kematian. Kalau dalam makna seperti ini, kematian itu tafsir bahwa apa? Kematian itu efek. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata khalaqa, allazi khalaqal mauta. Allah ciptakan kematian itu. Menarik bahwa ternyata kata para ahli tafsir, ahli bahasa, kata maut itu dia makhluk Allah. Jadi kehidupan maupun kematian itu salah satu di antara makhluk Allah. Bukan sekedar sebuah efek. Contoh efek itu Pak ya, ada api, ada asap. Asap itu merupakan efek dari adanya api. Yang hakikat keberadaan sesungguhnya itu bukan asapnya, sebenarnya apinya. Asapnya itu sekedar efek dari adanya api. Sehingga orang mengatakan di mana ada asap di situ ada api. Itu menunjukkan asapnya itu ditimbulkan dari ketika diciptakannya api. Tetapi ketika terkait dengan kematian, Allah mengatakan kehidupan, Allah ciptakan itu. Dia sebagai satu makhluk. Karena itu dalam salah satu syair dalam kitab Ahwalul Qiyamah, As-Samarkandi menulis syair menarik. Anal mautul ladzi khalaqallah. Aku adalah kematian yang Allah ciptakan. Dan aku meliputi dirimu saat ini. Akulah kematian yang memisahkan antara dirimu dengan keluargamu, antara seorang ayah dengan anak-anaknya, antara seorang istri dengan suaminya, antara orang yang kaya dengan hartanya. Akulah kematian yang menimbulkan tangisan. Anal mautal ladzi yubkinal makhluk. Akulah kematian yang membuat karena aku seluruh makhluk itu menangis. As-Samarkandi dalam syair ini menunjukkan bahwa apa? Dari konteks bahasa, kematian itu adalah salah satu ciptaan Allah. Bahkan dalam salah satu ayat Allah mengatakan bahwa apa? Aina matakunu yudrikukul maut
walau kuntum fi burujin musyayyadah, ya, ayat Al-Quran. Dimanapun kamu berada, kematian itu yudrikukul maut, kematian itu menghampiri dirimu. Jadi ini menarik, kematian itu ternyata makhluk yang Allah ciptakan. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, kematian itu akan menjemput kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Ada kisah di mana dulu katanya itu sahabatnya Nabi Sulaiman ketika sedang duduk dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tiba-tiba datanglah makhluk katanya yang sangat menakutkan, sehingga dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, aku takut sekali pada makhluk ini, pindahkan aku pada tempat yang jauh dari sini. Nabi Sulaiman dengan kekuatan kudrah ilmunya itu dia pindahkan, dan beberapa lama makhluk itu datang kembali pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, siapa kamu? Makhluk itu berkata, aku adalah kematian. Kenapa tadi kamu takjub, kaget ketika melihat kami duduk berdua? Kata kematian itu, aku diperintahkan Allah untuk menghampiri sahabatmu, tapi tidak di sampingmu, di tempat yang jauh darimu. Jadi ternyata dia meminta dipindahkan tempat yang jauh sesuai dengan perintah Allah, bahwa Allah akan menjemput dia di sana, bukan di samping Nabi Sulaiman. Karena itu aku takjub, karena aku diperintahkan Allah untuk menjemput dia di tempat yang jauh darimu. Jadi itu kematian. Nah, ini Allah menciptakan ini semua sebagai apa? Bala. Dalam diantara kematian dan kehidupan, atau kehidupan dengan kematian itu, Pak, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang membuat kita menderita, menimbulkan kesedihan, membuat kita bahagia. Beragam peristiwa dalam proses kehidupan kita sampai pada kematian. Apa semua itu? Itu disebut Allah sebagai apa? Bala. Dalam makna ini tidak lain kita pahami bahwa bala itu sebagai apa? Sebagai al-imtihan, sebagai ujian. Kadang kita ditimpa kesulitan, ujian kita kesabaran di situ. Kadang kita ditimpa kesenangan, kebahagiaan, harapan kita diwujudkan Allah, keinginan kita diberikan oleh Allah sebagai ujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bala, dalam makna bala, dalam kalau kita lihat dalam konteks ini, dia berlaku umum. Dia meliputi segala sesuatu, termasuk, ini menjadi satu hal yang penting kita pahami, bahwa bala itu beragam peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Apakah itu bentuknya gempa bumi, bentuknya tanah longsor, ataukah beragam peristiwa yang tidak menyenangkan dalam proses kehidupan kita, atau beragam bencana yang terjadi kita anggap bencana, itu bagian dari bala. Kita melihatnya seringkali dalam kacamata yang sempit, sehingga melihat itu hanya sebagai sesuatu yang jelek. Padahal kita tahu bahwa itu bagian dari hukum alam ini, agar alam ini terus bisa, atau bumi ini bisa terus menyehatkan dirinya, tanpa terjadinya letusan gunung, tanpa terjadinya gempa bumi, tanpa terjadinya mungkin tanah longsor dan sebagainya. Maka bumi ini sudah hancur, sudah sekian lama hancur, rusak di dalamnya. Jadi kalau misalnya bisul itu tidak meletus, dia menjadi penyakit di dalam tubuh kita, gitu. Demikianlah juga kalau gunung itu tidak meletus, gitu. Dan efek dari letusan gunung dan sebagainya itu meremajakan kembali bumi kita ini, sehingga orang hidup dengan menjadi tanah yang subur, berbondong-bondong orang datang ke sana. Saya ingat dulu Pak, terjadi letusan gunung Galunggung. Saya masih di Palembang, sampai Palembang pun abunya sampai Pak. Oh, luar biasa tuh, banyak korban ya, gitu. Tapi setelah itu banyak orang tiba-tiba menjadi kaya. Kenapa? Karena ternyata kan abu gunung Galunggung itu paling bagus dibuat batako Pak. Wah, itu daerah Galunggung itu orang kaya. Itu menunjukkan bahwa betapa bala itu sesuatu yang baik, dan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bala itu bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada seluruh manusia. Yang kedua kita dapati pada ayat tadi itu kata al-musibah, kata musibah. Kata musibah dalam jamaknya itu dalam kata al-musibat atau masaib ya. Kullu makruhun yuhailul bil insan, segala hal yang tidak disukai yang menimpa diri manusia. Kata musibah ini dari kata soba ya subuh soban ya bahwa saibun, maf'ulnya itu apa masoba, sesuatu yang menimpa. Kata soba itu sub itu berarti bahwa ada sesuatu yang kemudian menempel, menimpa, Pak. Ya subuh libasu najasah, bahwa pakaiannya itu ditempeli oleh najis, sesuatu yang makruh pada diri manusia. Makruh itu berarti sesuatu yang tidak disukai, Pak. Jadi segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia ini, oleh diri manusia ini terjadi padanya dan kemudian terjadi, maka itu disebut sebagai apa? Musibah. Berbeda dengan bala. Bala tadi ada yang buruk, ada yang menyenangkan. Tapi kalau musibah apa? Musibah itu sesuatu yang yukrihul insan. Manusia tidak suka padanya. Kita tidak suka ada kehilangan anggota keluarga yang dicintai, Pak ya. Sudah mengumpulkan harta sekian lama, tiba-tiba karena terbakar atau terjadi gempa bumi hilang begitu saja, gitu Pak ya. Baru aja beli mobil, Pak, udah ditabrak orang, dor gitu kan. Ya walaupun ada asuransi, sakit juga hatinya, Pak gitu. Ini mobil kinclong keluar dari dealer baru aja gitu kan, lewat Bojong Sari itu, baru mau nyebrang dari Jalan Mawar gitu, mobil atau motor dari Parung lewat kenceng luar biasa, buar gitu kan. Saya lihat, Pak, itu saya lihat ada mobil masih pelatnya ini tabrak, pecah depan ya, Pak, keluar ya. Lihat nangis. Ini mobil baru kinclong, baru keluar, baru dicoba masih Indrayan, tiba-tiba ditabrak, langsung keluar netes air matanya. Ya asuransi sih, tapi rasanya kalau mobil sudah ditabrak begitu kan ini. Nah ini musibah, Pak, tidak menyenangkan. Apa perbedaannya yang lain antara bala dan musibah ini? Kalau bala itu min indillah, bala itu semata dari sisi Allah. Tapi musibah itu bisa berasal dari ulah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum," kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Pada surah Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, dan apa-apa dari musibah itu yang ditimpakan kepada kamu itu fabima kasabat aidikum, akibat dari ulah tangan kamu sendiri. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Bahwa kami sudah gambarkan dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang menimpa kamu itu di bumi maupun pada diri kamu, kecuali sudah ada pada Lauhul Mahfuz. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada surah Al-Imran 165 Allah mengatakan, dan ketika kamu ditimpakan musibah dalam keadaan kalah dalam perang, Pak, perang Uhud ini, sehingga kenapa kita mengalami kekalahan ini? Allah mengatakan bahwa qad asabtum mislaiha, bahwa ini sebenarnya pernah terjadi pada kamu. Kenapa? Gitu kan? Qul huwa min indi anfusikum, bahwa katakan, kata Allah, ini kekalahan yang terjadi pada kamu itu kenapa? Karena diri kamu sendiri udah taat pada perintah Rasul. Di Uhud itu, Pak, ada Bukit Uhud. Kita kalau umroh itu kan ada Uhud, kita diajak ke Uhud, Pak ya, bahwa
Rasulullah mengatakan terkait dengan Uhud itu apa, itu jabal fil jannah, gunung di surga. Dan kata Rasulullah, ketika aku merindukan surga, aku memandangi Jabal Uhud ini. Jabal Uhud itu yang gedenya Pak ya, gede besar itu Jabal Uhud. Nah, ada bukit yang kecil yang disebut dengan Jabal Ramah, tempat pemanah Pak ya. Para pemanah itu di situ gitu. Nah, ini dikalahkan. Rasulullah mengatakan jangan turun, sudah pokoknya di sana aja. Apapun yang terjadi kata Rasulullah, jangan pernah turun. Tetap di situ. Perang Pak, datang betul di adang di situ ya, di jalur itu kalah. Tahu kucar-kacir nih. Kan ada ghanimah Pak. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dulu berharga Pak, pedang itu berharga, mahal. Pedang, kuda, dan sebagainya itu mahal. Orang yang di bawah ini berebut itu. Yang di atas nih, wah kalau begini saya ketinggalan katanya itu. Turun lagi. Begitu orang kadang turun, ternyata kafir Quraisy ini memutari aja dan menyerang dalam keadaan tidak siap seperti itu, sehingga kocar-kacir kekalahan. Ini min anfusikum kata Allah. Dari diri kamu, dan pernah kamu mengalami hal yang seperti ini gitu. Jadi ini hal yang bisa terjadi pada siapa saja, musibah ini. Dan karena itu bahwa musibah itu terkait dengan apa? Terkait dengan ulah dari tangan manusia. Jadi kalau banjir Pak, air turunnya motor itu sesuatu yang baik. Itu rahmat minallah, hujan itu. Tapi kenapa menimbulkan banjir? Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kata Allah. Telah muncul kerusakan di lautan, di muka bumi, akibat apa? Akibat ulah tangan manusia. Tempat yang tadinya menggenang air, kemudian dibangun perumahan Pak. Jadilah namanya Puri Bali Pak. Walah Puri Bali ini kan paling di bagian sininya menggantung Pak gitu. Air, tempat air, nampung air gitu. Coba lihat Pak, ya mohon maaf misalnya kalau kita ke arah Bogor itu di tol itu Pak ya, sebelum itu kan ada mall apa namanya, mall itu Pak, persis sebenarnya daerah tampungan air gitu. Lah gimana, air itu kan hukumnya sama aja gitu. Teman saya ada ahli air dari ITB pakar, pernah diminta ini dulu udah lama Pak, sebelum beberapa gubernur Jakarta ini, dia diminta dari konsultan. Dia bilang ya gimana, uang tempat nampung airnya itu, kalau jangan salahkan katanya puncak, ya puncak memang tinggi gitu kan, dari sononya tinggi gitu. Kemudian dibangun villa, dihabisin pohon-pohonnya Pak, jadi airnya tentu saja mengalir dengan cepat. Tempat-tempat tampungannya udah berubah mall, berubah komplek gitu Pak. Airnya mau lari kemana gitu. Ini yang problem, sehingga musibah aja terjadi Pak. Nah jadi ini akibat siapa? Akibat ulah tangan manusia. Tapi nah ini menarik juga Pak, bahwa Pak Rasulullah SAW mengatakan musibah sesuatu yang tidak menyenangkan kita, membuat kita menderita, membuat kemudian kita kehilangan. Jadi betul Pak bahwa gempa buminya itu bala. Jadi ketika Allah mengatakan menggandengkan antara bala dan musibah, bisa terjadi pada keduanya. Gempa buminya bala, memang sudah bagian dari hukum alam gempa bumi. Tapi karena dibangun di atasnya rumah yang tidak tahan gempa, tidak mengikuti hukum alam itu, maka terjadi musibah padanya. Akibat siapa? Manusia itu sendiri. Bisa bangun rumah, bisa. Orang dulu Pak, di kampung saya misalnya itu di daerah-daerah kampung di Sumatera itu, rumahnya rumah panggung Pak, kayu. Itu tidak pakai paku, pakai pasak dia. Di bawah tiang-tiang kayunya itu ada batu biasanya besar. Jadi ketika terjadi gempa, rumahnya cuma gerak-gerak doang gitu, bunyi aja kayak gitu kan. Tapi rumahnya tetap utuh, tidak terjadi korban. Tapi ketika kemudian dibangun rumah-rumah yang tidak tahan gempa dengan beton-beton, siapa yang bangun? Yang manusia itu. Di mana? Di daerah gempa gitu. Udah jelas ada patahan di situ di bawahnya. Bagaimana Jepang yang memang ahli gempa itu biasa-biasa saja. Ada sahabat saya cerita, dia pernah rapat dengan orang Jepang
di Jakarta sini, Jakarta Selatan, tiba-tiba terjadi gempa Pak, kabur semua orang kita kan. Kata orangnya, Pak ngapain kabur, ini paling 6 skala Richter. Betul Tuan, tapi ini di Indonesia bukan di Jepang gitu kan, bangunannya belum tentu tahan gempa gitu seperti di Jepang. Nah, ini musibah. Nah tapi kata Rasulullah, dan ini menarik Pak Bambang, adzamul musibah, kata Rasulullah, azamul masaib, musibah yang paling buruk, musibah puncaknya musibah, kata Rasulullah Pak, musibah tu biddin, musibah pada agama. Kenapa? Ketika orang sudah menjual agamanya untuk dunianya, ini musibah besar Pak. Hidup berapa lama Anda di dunia ini? Sementara agama ini jalan penyelamatnya. Orang tinggalkan agama. Sekarang misalnya Pak, saya berikan contoh. Seluruh agama menolak LGBT. Seluruh agama. Tidak ada agama yang memperbolehkan jeruk makan jeruk Pak. Aneh juga kadang-kadang mikir jeruk makan jeruk ya. Oh Allah. LGBT. Sekarang apa yang terjadi Pak? Seakan-akan negara-negara besar di dunia ini mempromosikan, bahkan pada bola kaki di Indonesia Pak, muncul misalnya LGBT ini mempengaruhi anak-anak muda dengan dasar HAM, hak azazi manusia. Ini hak azazi hewan, bertolak belakang bahwa Allah menciptakan hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kalau terjadi persoalan antara kelamin, memilih, ada jalan keluar. Bagaimana terjadi operasi, udah. Kalau memang Anda itu ya, tapi hukumnya harus jelas, Anda itu laki-laki atau perempuan, itu masalahnya. Dia ada orang nikah Pak, malam pengantin baru itu suaminya marah luar biasa pada istrinya. Kenapa? Ternyata istrinya itu bawa foto laki-laki Pak. Marah suaminya. Apa ini? Saya sudah susah payah menikahi kamu, tapi kok ada laki-laki lain. Kata istrinya, tidak usah marah Mas. Ya gimana gak marah? Saya laki kamu. Tenang aja Mas, itu kan foto saya dulu. Jadi dulu pernah jadi laki-laki dia. Oke. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa apa? Azamul masaib musibatul biddin. Paling jeleknya musibah itu apa? Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan di antara musibah besar itu apa? Man ba'a akhiratuhu bidunya. Orang yang menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Dia merelakan apa yang dijanjikan Allah di akhirat untuk hal-hal kenikmatan dunia. Padahal kenikmatan dunia ini sebentar Pak. Makan sebanyak apa Anda makan. Anda bangga harta itu banyak. Oh saya tanah di sana, tanah di sini, oke. Terus kalau Anda mati, mau dibawa. Orang lain nikmati Pak. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ajhalun nas, paling gobloknya manusia, dalam bahasa Arab disebut butul Pak. Orang paling goblok itu apa? Buduh dan tulul. Imam Malik, ajhalun nas apa? Man ba'a akhiratu li dunya ghairi. Dia menjual akhiratnya untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Dia yang korupsi, setelah korupsi ngumpulin harta, mati gitu. Ada kasus Pak. Begitu mati apa? Ribut ini hartanya. Kenapa? Ini milik orang lain, ternyata dinamakan orang lain Pak, untuk menutupi korupsinya. Dia yang melakukan keburukan itu, dia yang harus menanggung keburukannya di akhirat di hadapan Allah, yang nikmati orang lain. Ini orang paling goblok, kata Imam Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ini orang paling bodoh. Kenapa? Dia jual akhiratnya untuk kepentingan orang lain. Sehingga kata Nabi, ini azamul musibah. Ini musibah paling besar. Ketika kita kehilangan keimanan, kehilangan tidak yakin lagi pada agama ini, tidak yakin lagi bahwa nilai-nilai agama ini bisa menyelamatkan hidup dunia akhirat kita. Orang berpikir mungkin dengan akalnya bisa Pak masih menciptakan hukum-hukum dunia ini.
Tapi apakah hukum yang kita ciptakan dari akal ini menyelamatkan kita di akhirat? Belum tentu. Tidak bisa, Pak. Akal itu tidak bisa menyingkap realitas akhirat itu. Membuktikan adanya akhirat bisa. Tapi menyingkap kemudian apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhoin Allah, tidak bisa. Mau debat dengan saya boleh, Pak. Bukan ini saya mengajar filsafat, mengajar logika gitu. Sekian tahun saya mengajar logika, ilmu mantik. Akal tidak bisa untuk menyikap hakikat realitas akhirat. Membuktikan akhirat ini ada akhirat, adanya pembalasan nanti, adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya alam akhirat, bahwa kehidupan manusia itu abadi, bisa akal sampai di situ. Tapi apa yang terjadi, bagaimana hukum yang Allah tetapkan di alam berikutnya, tidak ada, Pak. Orang bisa menciptakan beragam hukum, kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Tapi apakah itu akan menyelamatkan nanti di akhirat? Tidak bisa dipahami. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengetahuan bahwa bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan di akhirat itu dengan agama. Kemudian bahkan, dan ini juga menarik, Pak, bahwa kalau Rasulullah SAW, azamul masaib al-jahlun. Salah satu di antara musibah paling buruk itu apa juga kata Rasulullah? Kebodohan. Jangan mau jadi orang bodoh, Pak. Repot. Sehingga kata Ibnu Sina, lebih baik aku menderita dalam mencari ilmu daripada bahagia dalam kebodohan. Bodoh ya, hal yastawi allazi ya'lamun la ya'lamun, kata Al-Qur'an. Apa sama orang yang berilmu dan tidak berilmu, nilainya tidak sama. Dan problem demokrasi itu di situ, Pak. Suara orang yang berilmu dengan suara orang yang tidak punya ilmu sama. Dan problem kita sekarang di media sosial sama, Pak. Omongan profesor yang luar biasa, hasil penelitian sama aja dengan omongan pelawak. Bahkan pelawak itu followersnya lebih banyak lagi, Pak. Dan kadang pelawak bisa ngeluarin fatwa, baru taubat sebentar juga jadi artis gitu kan. Tiba-tiba dia ngeluarin fatwa, followersnya banyak, Pak. Dan percaya, dibandingkan misalnya seorang kiai yang ngelola pesantren dengan santrinya sekian ribu gitu kan, karena tidak bisa di media sosial gitu kan. Tentu kemudian perkataannya diikuti gitu. Itu followersnya jutaan kadang-kadang. Bahkan kalau Deddy Corbuzier itu followersnya sampai berapa, Pak? 20 juta. Bukan dia datangin menteri datangin dia gitu. Hebatnya followers itu kekuatan media sosial sekarang, Pak. Padahal kadang-kadang kan ilmuwan dengan ini ya berbeda. Hal yastawi allazina ya'lamun la ya'lamun. Al-Qur'an itu kalau kita lihat dalam konsep Al-Qur'an, yang menjadi center itu para ulama gitu, bukan artis gitu. Kemudian, Pak, ada lagi istilah yang mirip dengan ini, gitu kan, apa? Al-fitnah. Al-fitnah itu sama, Pak. Al-fitnah itu qala al-Azhari jama'u ma'na al-fitnah fi kalam al-Arab al-ibtila wal imtihan wa asluha ma'khuzun min qawlika fatantul faddah wa zahab azabtuhuma bin nar liyatamayyizul rad minal jayyid. Katakan bahwa fitnah itu ada satu lagi kata, fitnah itu adalah ibtila, ujian, dan juga bala, dan juga sekaligus ujian. Diambil dari kata fatantul faddah wadhahab adzabtuha binar liyatamayyazur raddi minal jayyid. Fitnah itu artinya kita membakar sesuatu, ya. Di sini katakan bahwa aku membakar timah dan perak itu dengan api gitu, untuk memisahkan mana yang bagian yang jeleknya dengan bagian yang bagusnya. Wa hadza min qaulillah ta'ala fi surat Az-Zariyat. Jadi dalam surah Az-Zariyat ayat 13, yaumahum 'alan nar yaftanun. Pada hari di mana orang-orang itu di neraka kami bakar mereka. Allah menggunakan istilah yaftanun dari kata fitan, membakar, ya. Jadi kehidupan yang dalam keadaan seperti kita itu terbakar, kalau istilah Al-Qur'an itu seperti fitnah.
Fitnah itu tidak selamanya dalam makna bahwa apa? Bahwa fitnah bisa berarti ujian, Pak ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa istri kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu itu fitnah. Jadi fitnah itu juga ujian sih, tidak selamanya jelek gitu. Jadi jangan berdoa. Ada satu hadis mengatakan bahwa la tad'u, jangan kamu berdoa, ya Allah lepaskanlah kami dari fitnah. Kenapa? Karena kadang-kadang fitnah itu baik. Apa? Pasanganmu dan anak-anakmu fitnah. Apa kamu udah mau punya pasangan dan punya anak jomblo aja terus umur hidup gitu? Karena kita enggak juga bahwa itu fitnah dalam mana bahwa itu jadi ujian. Setiap orang kan menjadi ujian satu dengan yang lain gitu kan. Itu fitnah. Dan yang terakhir pembicaraan kita juga hal yang terkait mirip juga itu apa? Allah gunakan istilah al-adzab. Ada istilah azab. Azab itu seringkali dimaknai sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menimpa, apa ya? Balasan. Sehingga makna azab itu an-nakal wal uqubah. Azab itu adalah apa? Adalah balasan atas apa? Atas perbuatan jelek manusia. Wa anal ladzina la yu'minuna bil akhirat a'tadna lahum adzaban alima. Itu kata surah Al-Isra ayat 10. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami timpakan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Kata azab ini adalah satu bentuk di mana balasan yang buruk akibat perlakuan buruk manusia dalam kehidupan mereka di dunia. Nah, pada azab ini, nah sekali lagi Pak ya, bahwa saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa azab ini tidak lagi ditimpakan Allah di dunia ini kepada siapa? Kepada Rasulullah dan umat Rasulullah. Pada surah Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka itu padahal kamu ya Rasulullah ada bersama dengan mereka. Dan tidak Allah akan mengazab mereka itu padahal di antara mereka itu bahkan mereka itu masih mengucapkan apa? Yastaghfirun, memohon ampunan, istighfar. Jadi selama ada istighfar, Allah tidak akan mengazab itu. Istighfar itu Pak, kata astaghfirullahalazim itu kalimatun, kata, sesuatu kata yang singkat ya, yang ringan diucapkan. Kalimatun latifun tsaqilun fil hisab, dia berat dalam timbangan. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Selama ada istighfar itu, kata Ibnu Abbas bahwa fata Rasulullah sudah meninggal, tapi istighfar masih tetap ada, sehingga menyelamatkan seluruh umat Rasulullah ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah Pak, sekali lagi salah ketika orang mengatakan oh itu begitu itu karena diazab Allah. Saya sedih Pak mendengar ada orang atau ulama atau ustadz di media sosial mengatakan oh begitu tuh ada, itu azab Allah itu. Kenapa? Karena di situ banyak begini begitu. Oh terjadi tsunami, azab Allah itu. Nah Allah tidak akan mengazab, bahwa itu bagian musibah iya. Apakah dosa tidak berefek? Iya berefek gitu. Tapi itu bagian dari musibah gitu. Dan untuk apa sebenarnya terjadi musibah itu bagi orang mukmin apa? Untuk membersihkan dosa-dosanya. Taghfiruz dzunub, bukan mengazab. Jadi satu kekeliruan mendasar kadang-kadang ini orang dengan mudah kemudian mengatakan itu azab Allah. Dah, azab Allah nanti. Berbeda dengan kaum sebelum Rasulullah SAW. Bahkan pada kaum Nabi Musa misalnya Allah timpakan langsung. Ketika mereka melanggar Allah timpakan azab secara langsung, bahkan dengan cara yang paling radikal Pak. Salah satu di antara taubatnya kaum Nabi Musa itu karena ingkarnya mereka disuruh saling membunuh dalam satu malam di antara mereka. Qala liqaum Musa liqaumi ya qaum innakum zalamtum anfusakum biittiqazikumul ijla fatubu ila Allah ila bariikum faqtulu anfusakum. Dan Musa berkata pada kaumnya, ya kaum sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri,
maka segeralah kamu itu bertobat kepada Tuhan kamu dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Saling bunuhlah kamu. Ayah membunuh anak, anak membunuh saudaranya, membunuh ibunya, ibu membunuh. Itu taubatnya dulu di masa Nabi Musa, langsung Allah perintahkan itu. Tapi di zaman Rasulullah enggak. Karena apa? Karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah, Allah tangguhkan azab bagi umat Rasulullah ini kapan? Nanti di akhirat. Tidak diciptakan sekarang. Jadi karena itu salah besar ketika orang mengatakan peristiwa yang terjadi, bencana yang terjadi, oh itu azab karena begini dan begitu. Saya demi Allah Pak, bahwa di Cianjur itu yang terjadi korban salah satu daripada Pak, sahabat saya seorang kiai, punya pesantren, banyak santrinya, orang soleh, dulu sering mengajar, tapi karena sudah sakit, sering sakit kepalanya, saya sering undang juga, kadang-kadang ngajar juga. Tapi karena sering sakit kepala, dia di Cianjur itu, kemudian dia, nah, Ustaz saya urusin santri aja. Kena juga Pak, hancur pesantrennya. Rumahnya hancur, terbelah, tidak bisa lagi dipakai. Ada banyak pesantren yang mengalami hal yang begitu. Gitu. Ada anak-anak yang kemudian pulang dari pengajian, kena musibah begitu. Apa diazab mereka? Bukan. Bahkan Allah pasti dalam ayat ini Allah jauhkan mereka dari azab itu karena apa? Karena istighfar itu. Tapi karena apa? Bahwa salah satu penyebabnya tentu karena bala sekaligus ada musibah pada hal tersebut, Pak. Jadi ini perbedaan yang terjadi. Nah, ada hadis Pak menarik, walaupun saya wallahu alam, tapi ini fadilah Pak ya. Di antara fadilah membaca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu Allah hindarkan kita Pak dari wafat karena bala yang seperti itu. Karena itu dalam hadis dikatakan bahwa perbanyaklah membaca Iza zulzilatil itu. Bahkan kita pagi hari dianjurkan sebelum tidur juga dianjurkan baca ayat apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang banyak membaca doa ini, bahkan pada salat-salat sunatnya, Allah hindarkan mereka dari bala itu. Ya mudah-mudahan Pak kita semua terhindar dari musibah dan dari bala, dan ini walaupun itu bagian dari hukum kehidupan kita, tapi mudah-mudahan juga orang yang berada dalam keadaan seperti itu Allah berikan kesabaran pada mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan kita jangan mudah kemudian kita mengecam orang karena kita tidak pernah tahu hakikat dari semua itu, hikmah dari semua itu. Mereka pun tidak menginginkan peristiwa itu terjadi pada mereka. Kita bisa bayangkan, sudah mereka menderita, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, tiba-tiba ada orang yang dengan menggunakan hadis dan sebagainya menyalahkan mereka, menuduh mereka berbuat keburukan, buat ini dan sebagainya. Suatu yang sebenarnya sangat jauh dari akhlak Islam. Dan dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup Pak, saya ingin membacakan satu hadis dari Rasulullah, man faraja an mu'min kurbatan farajallahu anhu isnataini was-sab'ina kurba min kurabid akhirah wa isnatain was-sab'ina lahu kurba min kurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari tengkuk saudaranya yang mukmin ini, satu kesulitan saja kata Rasulullah, maka Allah akan lepaskan dirinya 72 kesulitan nanti di akhirat. Dan Allah akan lepaskan 72 dari tengkuknya itu kesulitan di dunia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, man faraja an mu'min, barang siapa yang mengeluarkan dari saudara yang mukmin ini, melepaskan dari tengkuk saudara mukminnya ini kesulitan yang ada padanya, farajallahu anhu isnataini was-sab'ina kurbatan min kurabil akhirah. Allah lepaskan dari tengkuknya itu 72 kesulitan nanti di akhirat. Wa isnatain was-sab'ina kurbatan min kurabid dunya. Allah lepaskan 72 kesulitan dari kesulitan dunianya. Jadi salah satu di antara kewajiban kita ketika ada saudara kita yang menderita musibah, berusaha untuk melepaskan kesulitan itu dengan apapun. Minimal kita mendoakan kebaikan dan keselamatan mereka.
sekalipun dari orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Karena mereka saudara kita bagaimanapun. Karena suatu saat bisa jadi itu menimpa kita juga. Bukan hanya dia yang kemudian terjadi musibah, derita, kita pun bisa terjadi pada hal yang sama. Jangan SMS Pak ya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini tanda-tanda munafik namanya. Al-Quran menyebutkan di antara tanda-tanda munafik itu ada ayat Al-Quran yang terkait bagaimana kemudian mereka melambat-lambatkan diri kalau mau perang itu, sehingga membuat kemudian orang ngapain kita ini begini bakal kalah dan sebagainya. Begitu kalah senang mereka Pak. Itu tanda-tanda munafik. Kalau tanda-tanda SMS itu tanda-tanda munafik. Syukurin gitu kan, Masya Allah. Saudaranya menderita dia senang, bahagia. Saudaranya bahagia, susah dia Pak ceritanya. Kok dia begini, tapi kok engkau berikan rezeki aja, ada adil engkau Tuhan, Masya Allah. Hilang Tuhan, ada adil. Nah ini kan penyakit Pak ya, nanti kita na'udzubillah min dzalik. Siapapun dia, minimal kita doa. Kita bisa kirim pakaian, atau kita menggalang bantuan. Kita tidak bisa ya, bisa kita galang bantuan. Gimana bantunya itu? Jangan pulang menggalang bantuannya habis untuk dirinya sendiri Pak. Itu kan banyak Pak, ketika tsunami di Aceh itu, galang bantuan, ternyata bantuannya pergi kemana lagi, na'udzubillah min dzalik. Itu pertanggungjawabannya nanti gimana tuh? Makan duit orang menderita begitu kan, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat Pak bagi kita memahami perbedaan antara bala, musibah, fitnah dan adzab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mindset kita harus dirubah Pak. Mindset kita harus dirubah. Kita ini kan melihat kadang-kadang hanya dengan kacamata kita. Padahal Al-Quran mengatakan begini, bahwa surah Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan, wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu berpikir itu sesuatu yang jelek bagi kamu, padahal itu sebaik-baiknya untuk kamu gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu mengira bahwa itu sesuatu yang baik untuk kamu, padahal itu satu keburukan. Pak, kalau kita tidak pernah ditimpa bala, tidak pernah ditimpa musibah, tidak jadi seperti sekarang Pak kita. Musibah itu menguatkan kita, bala itu menguatkan kita. Ada seorang filosof berkata begini Pak, menarik perkataannya, saya kutip itu. Dia mengatakan begini, bahwa apa? Bersyukurlah ketika Tuhan menimpakan derita padamu, karena itu tanda bahwa engkau berhak untuk mendapatkan kebahagiaan darinya. Menarik Pak kata-katanya itu. Kenapa? Dengan beragam derita ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Beragam musibah dan sebagainya, itu satu sisi bahwa itu sebagai suatu ujian bagi kita. Jangan lihat dari satu kacamata sempit bahwa itu hanya sesuatu yang buruk. Yang kedua, bagaimana ketika terima ini? Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pada Allah, minta pertolongan melalui sholat dan sabar. Tidak ada yang lain. Anda mau ketika ditimpa musibah, ditimpa bala, apa bisa kita rubah realitasnya? Tidak. Satu-satunya jalan ya sudah, kita terima ini. Sambil kita minta pertolongan Allah, minta dikuatkan. Ya tentu dengan sabar. Sabar itu, ada orang berkata, apakah sabar itu ada ujungnya? Tidak ada ujungnya sabar itu. Mana batas kesabaran? Batas kesabaran itu adalah kemampuan atau kekuatan diri dan keimanan kita masing-masing. Itu batas kesabaran. Semakin kuat iman kita, semakin kuat kesabaran kita. Bahkan pada konteks bala itu menarik, ada hadis begini Pak ya. Inna asyaddan nasi bala'un al-anbiya tsummal ladzina yalunahum tsummal al-amsal fal amsal. Dalam hadis itu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling berat balaknya itu bagi manusia itu siapa? Nabi, para anbiya. Setelah itu siapa? Setelah itu orang-orang yang mengikuti mereka ya, para nabi ini, dan demikian seterusnya berikutnya. Dalam hadis yang lain dikatakan annal mu'min asyadul bala'an, bahwa mukmin itu paling berat dalam balanya, dalam ujiannya.
Jadi kita harus melihat itu dalam pola yang berbeda. Ini yang membuat kita kemudian menjadi sabar. Yang kedua, bahwa apa? Ini yang menarik kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Pak, ya, bahwa apa? Allah itu selalu memberikan harapan. Dan harapan ini tentu membesarkan hati kita. Sampai Allah mengatakan la tayasu min rahmatillah. Jangan sekali-sekali kamu itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-kali. Ini yang menguatkan kita, Pak, bahwa orang bisa sabar itu kenapa? Karena masih ada harapan. Kalau sudah tidak ada harapan, biasanya orang kehilangan kesabarannya, Pak. Tapi Allah mengatakan jangan sekali-sekali. Nah, ini kan membesarkan kita, pola pandang kita harus dirubah gitu. Dalam setiap segala sesuatu pasti ada kebaikan. Wa rahmati wasi'at kullasyai', kata Al-Quran. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Saya bersyukur, Pak, sekarang itu. Kenapa? Dulu susah. Orang tua saya PHK kerjanya, di PHK dia kerja, Pak. Jadi saya harus sekolah itu jalan kaki 5 km dari rumah ke sekolah, balik-balik 10 km. Karena susah itu, malam-malam harus buat es mambo dulu, Pak, ya. Es mambo dibungkusin, ada freezer itu, ini pagi hari gitu. Sebelum orang lain pergi sekolah, saya udah jalan kaki, sambil di jalan itu bawa box es itu, Pak, ya, dititipin ke warung-warung sepanjang perjalanan ke sekolah itu, Pak. Pulangnya teman-teman saya suka, Pak, senang sekali gitu bersama saya pulang. Kenapa? Begitu pulang karena ada yang tidak habis tadi dihabisin. Nah, nanti malam buat lagi gitu kan. Wah, susah, Pak, waktu itu. Menderita. Tuh di Timur Tengah juga begitu, Pak. Saya tempatkan pada kamar panas. Ada cooler, tapi coolernya cuma angin doang gitu. Kalau musim panas itu yang sampai 47, hampir 50, Allahu Akbar, Pak. Mau tidur gimana? Siram tempat tidur itu dengan air, baru bisa tidur gitu. 2 jam kering, bangun lagi, siram lagi, tidur lagi. Ya Allah, menderita luar biasa. Tapi kalau sekarang melihat itu, alhamdulillah gitu, justru begitu, Pak, ya, bahwa dengan penderitaan itu. Dulu mau deketin cewek malu, Pak. Untung ada yang mau jadi istri saya. Susah, udah punya apa-apa gitu kan, hakirum miskin mustakin, susah. Tapi dengan kesulitan itu gitu kan, apa yang kemudian kita dapatkan? Oh, betapa luar biasa tiba-tiba Allah berikan kebaikan yang banyak. Nah, ini kita harus rubah pola ini. Jika kita melihat bahwa kita ini kan kadang-kadang begini, Pak, seringkali sayangnya kita itu tidak bisa punya ilmu gaib, Pak, ya. Kalau tahu ilmu gaib itu di sana, wah, beragam ini mungkin gitu, wah, senang-senang aja gitu. Kita melihat itu sebagai suatu kesulitan, derita dan sebagainya, padahal di situ kemudian itu bagian luar biasa. Nah, salah satu sebagai penutup, sekedar menjawab ini, ada satu orang, Pak, Yaumil Qiyamah itu, faja'a abdun ilallahi ta'ala, datang seorang hamba itu di hadapan Allah fi yaumil hisab, pada hari perhitungan. Fanaza'a minhu kulli khair, diambil dari segala kebaikan. Kenapa? Dia pernah melakukan keburukan pada orang itu, diambil kebaikannya, dibagikan pada orang itu. Dia pernah melakukan ini, habis kemudian amal baiknya, sehingga dia menangis. Wa yabki hadzal 'abd faqala, ya Allah, la ma baqiya min syai'an, ya Allah, tidak ada lagi kebaikan pada diriku ini. Kemudian datanglah, kemudian awan, Pak, ya, di atas kepalanya. Fanazara, kebaikan yang banyak. Sehingga dia tanya pada Allah, ya Allah, apa ini? Aku tidak pernah melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba turun kebaikan. Allah mengatakan, Allah Ta'ala hadzal 'abd, Allah berkata kepada hamba ini bahwa apa? Hadzal jaza min sabrikum ala balaikum. Inilah balasan kesabaran dulu ketika aku timpakan bala kepada kamu. Mungkin beramal susah dan sebagainya, tiba-tiba kemudian ini salah satu di antara kemudian kemuliaan Allah. Allah datangkan kemudian awan kebaikan itu, dan turunlah kemudian dari awan itu beragam kebaikan. Sehingga orang ini bingung, ya Allah, aku ini udah habis-habisan amal aku ini, selesai gitu kan, tidak ada lagi. Tapi sekarang turun kebaikan apa ini, katanya? Mahal ya Allah. Allah mengatakan ada jazaun min sabrun ala bala.
Inilah balasan atas kesabaran kamu ketika aku timpakan bala kepada kamu dulu. Kita tidak lihat sayangnya itu buat sekarang, tapi nanti di akhirat. Kalau kita sadar ini semua Pak, bahwa apa? Insya Allah kita akan sabar. Kemudian paling lama juga berapa sih kemudian ini? Ya sabar aja lah insya Allah. Dulu kita juga gak punya apa-apa gitu kan. Oh hilang harta ya biasa aja, dulu juga gak pernah apa-apa gitu kan. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa apa? Likaila ya'sau ala ta'sau ala ma'fatakum wala ta'frahu lima atakum. Sehingga kamu itu apa? Sampai Allah, orang yang sabar yang luar biasa itu tidak sedih ketika kemudian kehilangan sesuatu, tidak pula terlalu bergembira ketika sesuatu dia dapatkan. Ya sampai Allah lah. Hidup ini begitu kan. Kadang-kadang ada memang ujian Allah, ya sabar aja insya Allah. Suatu saat juga insya Allah ini berubah kan. Kadang-kadang ada satu persoalan kita hadapi, ya bisa kita selesaikan. Ada kalanya waktu yang menyelesaikannya. Ada kalanya memang di luar batas kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Sudah kita persembahkan, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana qulubana mahjub wa nafsana ma'yub wa aqlana maghlub wa hawa'ana ghalib wa ta'atana qalil wa ma'siyatana katsir wa lisanana mukirun bizunub fakaifa hilatana ya satar al-uyub wa ya 'allama al-ghuyub wa ya kashif al-kurub اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد اللهم اغفر لي ذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي ذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي ذنوب التي تهتك العصام تغير نعم اللهم اغفر لي ذنوب التي تنزل النقام اللهم ya Allah, hati kami telah tertutupi, jiwa kami penuh kotoran dan dosa. Setiap saat kami mengukir kesalahan dan keburukan, akal kami telah terkalahkan, hawa nafsu kami selalu menang. Bagaimana keadaan kami yang seperti ini, wahai mengetahui segala yang tersembunyi, wahai yang menutupi segala keburukan. Ampuni dosa kami demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menghancurkan perlindungan. Ampuni dosa-dosa kami yang melepaskan kami, yang merubah nikmat menjadi bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang menutupi doa-doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang akan menghancurkan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan juga orang tua kami, khususnya yang baru saja meninggalkan kita semua, ibunda dari Ibu Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, luaskan kuburnya, Allah tempatkan, menjadikan kuburnya taman di antara taman surganya. Allah kumpulkan bersama hamba-hamba yang soleh. Allah pertemukan dengan keluarga yang dicintainya. Allah liputi dengan beragam kebahagiaan. Kan kedua orang tua kita, Allah muliakan mereka semua. Allah kumpulkan kita semua di surganya kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.